Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kreativitas berpikir kritis, Ibu Rismita Kustanti SEMM. Perkenalkan, saya Laras Putri Maharani dengan NIM 21101011022, manajemen A1 semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resim saya. Yang pertama, jelaskan berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis kafe. Yang pertama ada analisis SWOT. Teknik ini membantu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh kafe. Dengan mengetahui faktor internal, kekuatan, dan ancaman, pemilik kafe dapat merancang strategi yang tepat. Yang kedua ada analisis PESTEL, political, ekonomi, sosial, teknologikal, dan environmental. Teknik ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis kafe, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pemahaman ini memungkinkan kafe untuk menyesuaikan diri dengan tren pasar dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga ada design thinking. Teknik ini membantu dalam merancang pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan fokus pada empati dan pemecahan masalah. Dalam konteks kafe, ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dari segi desain interior, pelayanan, atau produk yang ditawarkan. Yang keempat ada lean thinking. Fokus pada mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan teknik ini, kafe dapat mengoptimalkan proses bisnisnya, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas layanan untuk pelanggan. Soal yang kedua, menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan memutuskan strategi bisnis yang efektif. Untuk menerapkan metode berpikir kritis dalam mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif pada sebuah kafe, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ada identifikasi masalah atau tantangan. Langkah pertama ini mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh kafe. Misalnya, apakah kafe tersebut kesulitan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan tetap. Yang kedua, kumpulan data dan informasi. Kumpulan data yang relevan, data penjualan, feedback dari pelanggan, dan analisis pesaing. Misalnya, jika penjualan turun, apakah itu terkait dengan kualitas produk, harga, atau lokasi kafe. Yang ketiga ada analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Misalnya, jika kekuatan kafe adalah suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah, peluangnya mungkin meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menawarkan acara khusus atau menu baru. Yang keempat ada penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menetapkan tujuan bisnis yang jelas dan terukur baik dalam jangka pendek, misalnya meningkatkan kunjungan pelanggan sebanyak 20% dalam 3 bulan, maupun jangka panjang, misalnya menjadi kafe terkemuka di wilayah tertentu dalam 2 tahun. Membangun strategi berdasarkan analisis dan pernyataan kritis yang diajukan. Misalnya, menawarkan produk baru yang lebih inovatif atau sehat, sesuai dengan tren pasar. Meningkatkan pemasaran digital melalui media sosial atau kolaborasi dengan influencer lokal. Evaluasi dan uji strategi yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan dalam skala kecil atau skala terbatas. Pantau hasilnya untuk menilai apakah strategi tersebut efektif dalam pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi.
yang mendukung implementasi bisnis kafe. Yang pertama, ada fokus pada pelanggan atau customer centric innovation. Prinsipnya, inovasi harus berorientasi pada kebutuhan, preferensi, dan pengalaman. Strateginya, melakukan survei atau analisis preferensi pelanggan. Contoh, menyediakan menu yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan, memberikan program loyalitas seperti diskon setelah pembelian K10. Yang kedua, ada kreativitas dalam produk dan layanan. Prinsipnya menghadirkan produk dan layanan unik yang sulit ditiru oleh pesaing. Strateginya mengembangkan menu khas atau tema unik dan menggabungkan elemen lokal ke dalam produk atau layanan. Contoh, menawarkan menu khas seperti es kopi gula aren Nusantara dan mengusung konsep kafe tematik seperti kafe bertema vintage atau tanaman hijau eco cafe. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi digital. Prinsipnya, teknologi meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Strateginya memanfaatkan aplikasi pemesanan online atau platform media sosial. Menerapkan sistem pemesanan QR kode di meja pelanggan. Contohnya menggunakan aplikasi loyalty point atau platform seperti GoFood atau GrabFood untuk layanan pesan antar. Yang keempat, ada adaptasi berdasarkan tren pasar. Prinsipnya fleksibel terhadap tren konsumen untuk menjaga daya saing. Strateginya mengamati tren makanan dan minuman di pasar dan memperbarui menu atau konsep sesuai dengan musim atau tren tertentu. Contohnya menambahkan menu seasonal seperti pumpkin spice latte di musim gugur dan menciptakan menu instagramable untuk menarik generasi muda. Yang kelima, ada inovasi operasional. Prinsipnya efisiensi internal meningkatkan kinerja dan pengalaman pelanggan. Strateginya pelatihan rutin untuk staf akan memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan proses pemesanan dan penyajian. Contohnya menerapkan sistem pemesanan berbasis aplikasi untuk mempersingkat waktu tunggu dan memberikan pelatihan barista untuk meningkatkan kualitas minuman. Yang terakhir, ada pemasaran kreatif. Prinsipnya menggunakan metode pemasaran yang menarik dan sesuai target pasar. Strateginya memanfaatkan media sosial untuk kampanye unik dan menggunakan testimoni pelanggan sebagai alat promosi. Contoh, mengadakan giveaway di Instagram dengan hadiah voucher cafe dan membuat konten video behind the scene pembuatan menu favorit pelanggan. Keempat, ada pengembangan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Berikut adalah rencana aksi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, penelitian pasar dan pemahaman tren. Tujuannya menjadikan lebih peka terhadap tren pasar yang berkembang dan preferensi pelanggan untuk mendorong inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Yang kedua, ada pengembangan menu dan produk baru yang inovatif. Tujuannya untuk menghadirkan menu yang kreatif dan berbeda untuk menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, ada inovasi dalam pemasaran dan pengelolaan brand. Tujuannya untuk membangun citra merek yang kreatif dan menarik perhatian pelanggan melalui strategi pasar yang efektif. Soal yang terakhir, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang ditetapkan dalam bisnis kafe. Evaluasi dalam bisnis kafe mencakup analisis terhadap berbagai aspek penting dalam jam operasional, pemasaran, manajemen, keuangan, serta pengalaman pelanggan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi antara lain yaitu kinerja keuangan, pengalaman pelanggan, proses operasional, dan pemasaran branding. Pemecahan masalah kreatif.
dalam bisnis kafe melibatkan penerapan solusi yang inovatif dan tidak konvensional untuk mengatasi tantangan yang muncul. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan adalah menciptakan menu baru dan pengemasan yang unik. Pendekatan berpikir kritis. Pendekatan berpikir kritis sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang rasional dan berdasarkan data. Berikut adalah langkah berpikir kritis yang bisa diterapkan dalam bisnis kafe. Yang pertama ada identifikasi masalah secara objektif, yang kedua evaluasi resiko, dan yang ketiga pengujian dan penyesuaian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya.